Karena pertama daunnya Yai bahwa penting untuk bisa bersapa dengan masyarakat, terutama di lingkungan pondok pesantren. Jawa Timur mesti bangga karena pondok pesantren menjadi pilihan utama dari banyak sekali masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Kalau di Surabaya, Pulau Tanggi kalian, Yai Hambali Pondok Pesantren Al Jihad. Beliau juga sedang merintis di Mojokerto juga. Dinten niki Pulau berkesempatan di sini. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya, kalau nggak datang ke sini, kualatnya 2 kali, kualat ke Kiai dan satu lagi juga ke Nganjurnya. Loh, apa hubungannya? Karena ternyata memang Eyang Kulon itu aslinya saking Nganjuk. Lebih tepatnya saking Bagor. Bagor, wonten naminipun Mbak Karimun, putrinipun dari Mbak Fatur Rahman di Poleng. Mungkin ada yang sampun pirsa ya Mbak Poleng, Fatur Rahman. Laniku nulun-nulun memang wonten mantunipun Mbak Karimun, kalian namanya hijrah ke Wates jadi naib pemberiko. Wonten kemudian putra naminipun Kyai Haji Muhammad Dardak ngerintis teng Kabupaten Trenggalek. Nah jadilah saya di sini. Jadi ini kalau disambung-sambung mungkin sedaya sedulur semuanya. Nah ini makanya saya punya kedekatan emosional dengan Nganjuk dan sekaligus memang Kertosono ini kalau Pulau Pirsanin punya potensi besar karena merupakan daerah pertemuan antara 3 wilayah, Jombang, Nganjuk, kalian Kediri. Apalagi margi ini nyambung pun kan ke arah selatan sedang akan dibangun bandara. Bandara, sampun pirsa nggih wonten bandara lagi dibangun, itu perjuangan para kepala daerah di tahun 2016. Termasuk alhamdulillah Pulau ikut menjadi bagian dari ikhtiar bersama-sama itu, karena kita berharap bahwa kalau punya bandara, kawasan Mataraman akan semakin maju, akan semakin berkembang. Lanjutannya nanti wonten tol Kertosono Kediri. Dari Kediri nyambung lagi ngidul sampai ke Tulungagung. Sehingga Jawa Timur jangan sampai majunya cuma di Surabaya dan sekitarnya, tetapi Jawa Timur di wilayah Mataraman termasuk lingkar wilis ini ikut merasakan kemajuannya. Inilah harapan kita semuanya. Karena COVID jadwalnya agak mundur sedikit. Nah lalu apa hubungannya dengan kita? Kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi dan pondok pesantren, pada akhirnya tentunya yang sekolah di sini akan berdakwah, harapannya. Apakah full time? Full time. Penuh berdakwah atau berdakwah sambil berikhtiar di bidang lain. Bukan jenengan pindahan. Kulo sungkan. Jenengan wakil gubernur. Kulo ini direktur. Direktur dapur. Tapi menawi kerja pilarang hati kulo lebih marah. Lah panjenengan kan pun diparingi kiai, predikat kiai. Baru dipensiunkan jadi direktur, baru menjadi kiai. Nggih. Jadi memang Bu Gubernur dan saya, kami bersama-sama punya cita-cita bahwa Jawa Timur ini tidak bisa sekedar dibangun hanya dengan kerja keras. Kalau kerja keras sudah pasti, semua orang bekerja keras. Bekerja cerdas itu juga penting. Artinya kerja itu rekoso tapi nggak pakai taktik, nggak pakai strategi, bisa-bisa hanya buang keringat aja. Bekerja dengan taktis. Yang tidak kalah penting juga bekerja sama. Piambangan bekerja tapi nggak punya partner, nggak bekerja sama, ya juga akan susah. Ada yang berkata kalau ingin berlari cepat, larilah sendirian. Kalau ingin berlari jauh, larilah bersama-sama. Itu prinsipnya. Jadi kita harus bisa bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja sama, tapi tidak akan lengkap, tidak akan barokah kalau tidak disertai dengan doa.
dan barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran dari panjenengan yang nantinya insya Allah akan menjadi pendakwah-pendakwah di tengah masyarakat ini menjadi sangat penting agar masyarakatnya barokah. Mesti ada yang terus mengingatkan masyarakat mengenai ajaran agama. Saya pun perlu, makanya kalau dugi majelis-majelis seperti ini tujuannya itu supaya bisa mendengarkan keparingan ujangan-ujangan yang penting. Nah, bayangkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, adik-adik kita inilah yang nantinya akan menjadi pendakwah itu. Tersebar, mungkin akan pergi kemana-mana. Mungkin akan punya profesi lain juga. Bukan tidak mungkin kalau kita lihat ini wonten playgroup RA, tapi juga madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu memang besar di kurikulum agama, tapi juga belajar ilmu-ilmu umum. Matematika belajar nggak? Belajar. IPA belajar. IPS belajar. Nantinya akan lahir generasi muda intelektual, bisa menjawab permasalahan hidup, tetapi juga memiliki kemampuan agama. Saya tidak bosan-bosannya cerita bahwa generasi yang sukses itu punya dua kata kunci. Yang pertama etos kerja. Kerja itu tadi kalau kesulitan tidak gampang menyerah, gigih. Kalau sulit dia bisa berinovasi. Jadi misalnya tembok itu mentok, dia akan mencari strategi atau jalan lain supaya bisa ke sana. Kreatif, gigih, pantang menyerah, ya, disiplin, itu etos kerja. Tapi itu saja tidak cukup. Kalau cuma mengandalkan itu saja, ada bahayanya. Orangnya cerdas, orangnya pinter, orangnya kerja keras, gigih, pantang menyerah. Tapi kadang-kadang kalau itu diwujudkan dengan cara yang salah, menghalalkan segala cara, maka yang terjadi orang sering nyebut bosnya lecet. Pernah dengar lecet? Apa aja dilakukan, ya? Ini saya juga sempat cerita di banyak tempat, tapi kalau cerita lagi. Maka diperlukan budi pekerti. Kalau nggak punya budi pekerti, yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau sudah hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, yang cerdik menindas yang kurang cerdik. Kalau itu yang terjadi, masyarakat kita bahagia atau betul? Bahaya. Nanti hanya segelintir saja yang sukses, yang lain-lain itu kemudian akan sengsara. Ini yang tidak kita inginkan. Maka dari itu budi pekerti harus dibangun. Saya punya contoh ya. Kalau punya teman, ya, buka toko, daerahnya namanya Mangga 2.